guys. Media Vietnam heran kenapa pecat Shin Tae-yong padahal Indonesia baru sekali kalah. Nama Shin Tae-yong belum lama ini memang sempat trending di X setelah timnas Indonesia menjalani. Kita bersinar, BDT buka mata dunia, Sabah dan Indo satu frekuensi sama irama silaturahmi lewat video kita terus maju. BDT Channel, reaksi bikin bersatu. Assalamualaikum sampurasun kumaha damang guys, sarang wilujeng sumping na channel Abdi, saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini kita akan nonton satu video guys. Bagi saya tajuk ini sangat menarik guys. Baru kalah satu kali, Coach Shin Tae-yong akan dipecat. Nah ini adalah dari media Thailand guys. Dan kita akan nonton video ini, apa sebenarnya isi kandungan video ini guys. Jadi kalau menurut kalian guys, pendapat kalian gimana? Apakah layak Shin Tae-yong dipecat karena satu perlawanan ini guys? Kita akan nonton video ini. Ojo lali di subscribe channelku, jangan lupa komen di ruang komentar di bawah pendapat kalian. Klik like, komen, dan share. Dan jangan lupa untuk bergabunglah dengan channel kecil saya ini agar kalian tidak tertinggal ataupun tidak ketinggalan dengan video-video update yang seperti ini guys, oke? Jadi semoga semua juga berada dalam keadaan yang baik-baik saja, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu guys, let's go kita nonton bareng isi kandungan video ini. 1, 2. Satu kesalahan besar Coach Shin Tae-yong yang harus dibayar mahal skuad Garuda dengan kehilangan kesempatan untuk meraih kemenangan perdana atas Cina. Ya, kesalahan ini adalah melakukan uji coba strategi baru pada babak pertama, di mana pemain starter yang bermain bukanlah deretan pemain terbaik yang ada di skuad Garuda, di mana ada nama Tom Hai, Rizky Ridho, dan Sandi yang saat duel melawan Bahrain tampil apik. Dan hal ini terbukti saat di babak kedua, masuknya Rizky dan Tom membuat skuad Garuda pada akhirnya bisa mencetak satu gol balasan, walau itu gak cukup untuk bisa comeback. Ya, Coach Shin Tae-yong sebenarnya gak salah mau otak-atik formasi pada skuadnya, namun kesalahan fatalnya adalah harusnya tetap skuad utama yang diturunkan dan mengamankan kemenangan sampai 2 atau 3 gol, dan barulah mencoba formasi baru. Dan saat sudah kebobolan, pada akhirnya skuad Garuda kesusahan untuk mengejar karena daftar pemain utamanya terbalik untuk diturunkan. Jadi apa pendapatmu soal pertandingan ini sob? Silahkan beri komentar. Kalah dari Cina, itulah bukti jika Coach Shin Tae-yong hanyalah manusia biasa. Banyak yang menyebut jika hasil minor yang didapatkan timnas melawan Cina murni karena faktor kesalahan Coach Shin Tae-yong. Di luar dugaan, Coach Shin ternyata berani memainkan Asnawi, Witan, dan Sein Patinama sejak awal laga. Padahal, ketiganya sangat jarang menjadi starter di timnas akhir-akhir ini. Benar saja, ketiganya tak bisa tampil maksimal di laga itu. Terlebih lagi, Rizky Ridho dan Tom Haye yang selalu tampil apik justru dijadikan cadangan. Telatnya pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Shin juga memperlambat gebrakan timnas. Alhasil, timnas hanya mampu mencetak 1 gol di penghujung laga dan harus menerima kekalahan. Namun, Mimin meminta para fans Garuda boleh mengkritik, tapi harus tetap mendukung perjuangan timnas dan jangan pernah membuli. Mengingat perjuangan Coach Shin dalam membangun timnas dari dulu tidaklah mudah. Come on Garuda, raih hasil terbaik di laga selanjutnya. Media Vietnam heran kenapa pecat Shin Tae-yong padahal Indonesia baru sekali kalah. Nama Shin Tae-yong belum lama ini memang sempat trending di X setelah timnas Indonesia menjalani laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga melawan Cina, timnas Indonesia menelan hasil kurang maksimal. Buntut kekalahan itu, penggemar timnas Indonesia sempat mendesak Shin Tae-yong untuk dipecat. Seruan ini ramai jadi perbincangan di media sosial karena timnas Indonesia meraih hasil tak maksimal. Media Vietnam Soha bingung seruan soal pemecatan Shin Tae-yong ramai jadi perbincangan. Padahal pelatih asal Korea Selatan itu baru menelan kekalahan sekali dari 4 pertandingan yang dilakoninya. Soha membandingkan dengan Vietnam dan Thailand pada putaran ketiga dahulu. Thailand menelan 4 kali kekalahan dalam kualifikasi Piala Dunia 2018. Sementara itu, Vietnam menelan kekalahan 4 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan takluk dari Australia, Arab Saudi, Oman, dan Cina. Ini berbeda dengan timnas Indonesia yang mengejutkan dengan menahan imbang tim seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain, tulis media Vietnam itu. Padahal sebelumnya mereka memuji Shin Tae-yong dan peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka. Di saat yang lain, Shin Tae-yong mengatakan bahwa timnas Indonesia masih menargetkan posisi yang sama, yakni lolos ke putaran 4 besar. Seruan pemecatan Shin Tae-yong adalah hal yang terburu-buru. Hendaknya evaluasi itu dilakukan setelah Indonesia dipastikan tidak lolos. Tapi ini baru cuma satu kekalahan. Baru-baru ini Indonesia telah pun dikalahkan oleh China dan ramai juga yang menyalahkan Shin Tae-yong
atas kekalahan ini. Jadi jom kita sembang sikit apa yang Shin Tae-yong patut improve ataupun patut buat supaya timnas Indonesia akan menang lebih banyak selepas ini. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten sepak bola, jangan lupa tekan butang follow. Dah tekan, mantap cuy. Yang pertama, Shin Tae-yong ni selalu sangat bereksperimen, kadang-kadang merombak pemain. Kita tengoklah dalam game lawan China ni, Calvin Verdong yang sebelum ni memang main dekat belah kiri sahaja, tiba-tiba diletakkan dalam posisi centre back, manakala Patinama dimainkan. Sepatutnya Shin Tae-yong sudah pun ada line up yang tetap untuk timnas Indonesia. Kalau tukar pun seorang dua orang sajalah. Yang kedua, mungkin agak overconfident daripada Shin Tae-yong sendiri dan juga pemain-pemain timnas. Sebab kalau korang ingat, sebelum game tu memang dilaung-laungkan, oh jom kita bantai China ni tim belasahan je dalam grup, tak ada apalah China ni. Tengok, rasa macam overconfident. Sebab apa? Kita tengok gameplay Indonesia memang lebih open, lebih terbuka, banyak menyerang berbanding dengan game-game lawan dengan Arab Saudi dan juga Australia. Bila lawan dengan tim besar, nampak Indonesia teratur, bertahan dengan sangat-sangat baik. Okey, diorang tak main open sangat, diorang main lebih defensif. Tapi waktu lawan China, diorang rasa macam oh ini boleh skor banyak ni, jadi diorang main lebih open. Mungkin agak overconfident dekat situ. Dan yang terakhir, dalam game lawan China tu, Shin Tae-yong meletakkan Asnawi sebagai captain, bukanlah J.Izz. Yes, aku tahu Asnawi dah main untuk timnas Indonesia jauh lebih lama daripada J.Izz. Tapi bila nak cakap pasal captain ni, dia bukan pasal siapa main lagi lama dengan timnas. Tidak, dia pasal kepimpinan tu kan. And kita tengok dalam video-video J.Izz ada bagi speech semua, dengar pun agak goosebump juga kan. Jadi seeloknya kekalkan sahaja J.Izz sebagai captain. Satu lagi, dia boleh berbahasa English dengan baik. Ramai player-player warisan dekat timnas sekarang faham English. Jadi bolehlah sembang English sesama mereka. Itu saja pendapat aku. Korang boleh tambah pendapat dekat bawah. Harapnya timnas Indonesia boleh menang lagi banyak game untuk round ketiga ini. Macam biasa, korang yang nak support Wibro, tekan butang follow. 네, 뭐 ini pula 일단 jawapan 중국팀한테 kelas daripada Shin 축하한다고 Tae-yong, 얘기해주고 guys. 싶고요. Bila sudah kalah 뭐 dengan 우리도 마찬가지고 timnas China. 중국도 마찬가지고 이 구조자는 마음들이 간절하지 않았나. 중국이 우리보다 더 간절했나? 뭐 그런 생각이 들기도 하고. 오늘 경기 비록 졌지만 우리 선수들 또한 최선을 다했고 좋은 경기 했고 뭐 여기서 뭐 끝난 것이 아니니까 다음에 잘 준비해서 또 좋은 경기 결과를 가져올 수 있게 준비하겠습니다. 첫 번째 골, 두 번째 골 마찬가지겠지만 볼에 좀 더 집중력, 첫 번째 골 들어갈 때 우리가 조금만 더 집중했으면 그런 골은 쉽게 주지 않았을 텐데 그 부분이 너무 아쉽다. 두 번째 골도 볼 컨트롤 미스테이크 했을 때 우리가 그걸 좀 더 넷볼로 만들었으면 절대적으로 골 먹지 않는 상황이 왔을 텐데 그런 부분이 많이 아쉽다. 볼에 있어서 좀 더 집착을 하고 우리 볼로 가져오기 위해서 강하게 싸워줘야 된다. 그 생각합니다. 일단 중국 선수들은 중국 본토에서 뛰는 선수들이 대부분이고, 저희 팀은 유럽에서 있는 좀 그래도 높은 클래스에 있는 선수들이 꽤 많은데, 저희가 생각했을 때는 중국 선수들이 좀 더 경기를 잘했다고 생각합니다. 그리고 특히나 공중볼에서 상당히 우리가 조금, 중국에 비해서 많이 약한 모습을 보였습니다. 그 부분에 대해서 한번 코멘트 해주실 수 있습니까? 공중볼에 대해서 특히 우리가 좀 약한 모습을 보였습니다. 중국이 약했죠. 예, 할 때. 그래서 이제 근데 중국이 뭐 경기를 잘했다고? 예, 그렇게 생각한다고. 보여요. 오늘 경기는 보시다시피 우리가 거의 뭐 37 경기에서 후반전에는 뭐 거의 28 경기 하지 않았나 생각하고 오늘 전체적으로 골 운이 따르지 않아서 우리가 경기에서 졌지 나머지 부분에 있어서는 뭐 우리가 오늘 중국을 압도했다. 다음 우리 홈에서는 분명히 우리가 다시 더 좋은 경기를 해서 승리를 쟁취할 수 있게끔 준비하도록 하겠다. 지난 경기와 비교해서 상대 카운터 어택에 비해서 좀 약한 모습을 보인 것 같습니다. 그것을 잘 방어하지 못한 것이 오늘 패배 원인이라고 생각합니다.
일단 우리가 뭐 이 시점 하고 졌기 때문에 뭐 무슨 변명을 할 수 있는 부분은 아니라고 생각하지만 중국 축구가 이렇게 똥볼 축구하는 줄은 사실 잘 몰랐고 물론 우리도 대비를 했지만 마지막 우리 선수가 아웃된 줄 알고 기다렸던 볼이 살아나오면서 골을 줬던 부분이 가장 결정적인 것이었다고 생각하고 뭐 다음에 되면 이런 축구를 하는 팀은 분명히 우리가 또 잡을 수 있다고 생각하기 때문에 더 잘 준비해야 되겠다 그런 생각밖에 없습니다. Oke guys, jadi demikian video yang baru kita nonton bareng. Itulah pendapat daripada Sinteyong guys ya. Dan juga kalau menurut saya memang belum pantas lah untuk dipecat. Sebab kita juga tahu kan perjalanan daripada timnas Indonesia itu seperti apa. Dan mungkin kalau bukan karena Coach Sinteyong tidak akan sampai ke tahap ini saat ini. Dan mungkin kalau untuk dipecat sudah terlalu cepat atau terlalu awal. Jadi mungkin lagipun tidak siapa yang di dunia ini tiada manusia yang sempurna dan pasti akan melakukan kesilapan guys. Kalau menurut saya kita tunggu dan lihat dulu. Siapa tahu bisa menang nanti menentang Jepang guys. Jadi itu semua mungkin juga ada strategi daripada Sinteyong yang kita tidak tahu guys kalau saya. Kalau menurut kalian gimana? Sila komen di ruangan komentar di bawah. Ada media daripada negara lain yang sudah membuat ulasan tentang ini guys. Sila komenlah di ruang komentar di bawah. Mengkritik boleh guys, tapi janganlah lupa jasa Sinteyong yang pernah berjasa pada Indonesia guys. Jadi saya rasa kalian juga bisa berpikirkan, dan saya rasa orang-orang yang menonton juga orang-orang yang baik yang bisa memberikan komentar yang membina positif gitu. Dan saya yakin kita semua adalah sama pendukung timnas Indonesia untuk lolos ke pusingan qualification, bisa lolos lah nanti. Jadi sampai di sini video saya dulu. Semoga kalian suka dan terhibur. Komen di ruang komentar di bawah pendapat kalian guys. Sampai ketemu di episode akan datang. Assalamualaikum. Salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.